Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bantu subscribe ya Kak dan aktifkan notifikasinya. Wa bisanadil muttasil qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa la yajuzu bai'us samarati al-munfaridati anisajarati mutlaqan ay anisardil qati illa ba'da wudu'i sholahiha ay zuhuri sholahiha. Wa la yajuzu, dan tidaklah boleh bai'us samarati al-munfaridati, menjual buahnya saja, anisajarati, dari pohon. Jadi tidak boleh menjual buahnya saja yang masih ada di pohon, mutlaqan, secara tanpa syarat, ay min syartil qat'i, dengan tanpa mensyaratkan tebang atau motong, illa ba'da buduwi ay zuhuri sholahiha, kecuali boleh menjual buahnya saja, tidak dengan pohonnya. Syaratnya setelah nampaknya matang buah. Kalau sudah kelihatan nih bakalan matang, nih buah jadi nih, maka itu baru boleh dijual. Ya, kalau belum jelas matangnya, jadinya apakah gak nih buah, nggak boleh. Berarti nunggu sampai matang. Wa huwa bima la yatalawwanu intihai haliha ila ma yaqsudu minha ghaliban. Yang dimaksud dengan sampai pantasnya atau sampai jadinya, sampai matangnya itu buah, syaratnya itu nggak boleh menjual buahnya saja tanpa pohon, yaitu dengan syarat, ya, dengan tanpa jelasnya itu buah akan jadi atau akan matang atau tidak. Maka kalau pasti atau ada tanda bahwa buah ini akan matang, baru boleh dijual. Sekarang tanda yang dimaksud buah itu akan matang yaitu bima la yatalawwanu intihai haliha ila ma yaqsudu minha ghaliban, yaitu buah itu tidak akan lagi berubah-ubah warna. Ya, buah itu tidak lagi berubah-ubah warna, yaitu habisnya warna sampai kepada matangnya itu buah. Ya kan, hijau Pak, proses itu Pak, hijau terus kuning, rada kuning-kuning. Kalau masih rada kuning-kuning, maka nggak boleh dijual dulu sampai betul-betul menguning baru merah. Ya, jadi kalau apalagi dari hijau pasti nggak boleh. Yaitu sampai pada warna itu nggak berbalik lagi ke hijau. Kadang-kadang kan ada tuh Pak, katanya mau mateng, tahu-tahu bantet. Tahu bantet ya Pak? Malang. Iya? Malang. Apa namanya Pak? Malang. Malang ya? Malang. Balak ya? Oh iya, balak ya. Nah, taunya nggak jadi mateng tuh kan? Ya kayak alpukat kan ya? Katanya lembek-lembek nih. Oh, nggak taunya apa tadi Pak? Balak ya? Akhirnya begitu kan? Makanya nggak boleh sebelum sampai warna mendekati matang. Udah warna betul-betul mendekati matang, mah dikit lagi nih Pak nih, dikit lagi nih. Paling nunggu 3 bulan matang gitu ya Pak. Itu udah boleh baru. Itulah yang disebut dengan sampai
jelasnya matangnya buahnya, jelasin kalau udah matang udah pasti Pak, itu udah nggak usah dikoidahin lagi, udah pasti kalau udah matang di kebun mah udah pasti dijual sah. Yang belum kan yang mengkel itu ya, bahasa kita kalau udah mengkel tapi bakalan jadi itu kan goliban secara umum. Tapi ya secara umum kalau kita paham nih, kira-kira kalau udah mulai kuning begini dia bakalan jadi nih Mas, itu namanya goliban ya. Secara umum mah itu jadi itu dia secara umum. Nah, itu baru boleh. Semisal kahalawati qasbin, seperti manisnya tebu. Jadi jual tebu kalau udah berasa-rasa manis-manis baru boleh dijual. Ini pun tebu nih ya Pak, kalau belum ada manisnya dia belum bisa dijual. Ya tebu kan bisa dijual karena ada manisnya. Ya namanya tebu masih manis. Tapi kalau masih muda belum. Maka jual tebu itu boleh mulai dijual, yaitu kalau sudah berasa halawati qasbin, udah mulai ada rasa. Wa humudati rumanin, atau asamnya delima. Delima itu kalau masih baru tumbuh di potek kagak ada rasanya. Tapi nanti kalau udah mulai ada asam-asam, nah itu berarti jadi itu dia. Namanya budu wisolah. Artinya udah kelihatan bakalan jadi. Nah itu baru boleh. Ya kalau unabi wal ajasi wal balhi, seperti tidak lagi kembali ke warna merah, jadi warna kemerah-merahan yang nanti kalau matangnya misalkan jadinya katakan buah tadinya kalau mengkelnya merah, terus kalau matangnya buahnya buah apa tuh ya, kalau yang matangnya mengkelnya merah jadi matangnya jadi kuning atau matangnya jadi hijau malah kan gitu ya. Rumpanya dia kembali lagi jadi merah, berarti nggak bisa tuh ya. Atau kembali lagi kepada ajas, balik lagi pada ajas itu adalah kembali lagi kepada berwarna suat, warna hitam lagi. Kalau putih dia nanti matang, mengkelnya hitam, nggak taunya udah mau ke putih balik lagi ke hitam, berarti nggak jadi matang dia. Wal ajasi, dan juga ajas itu adalah wal balhi, yaitu kembali lagi kepada warna sofroh, warna kuning. Jadi supaya matangnya merah, mengkelnya kuning, belum sampai ke merah udah balik lagi ke kuning, berarti nggak jadi matang tuh dia. Nah itu gambaran bahwa batasan mana ini warna yang mendekati matang dan warna yang kagak matang. Itu menurut golibnya, menurut umumnya. Ini dia bisa balik merah lagi nih, itu berarti nggak jadi matang. Ya itu tinjauan dari segi berbaliknya warna sehingga tidak jadi matang itu buah. Amma qabla guduwi shalah fala yasihu bai'uha. Adapun apabila belum ada tanda-tanda dia bakalan jadi itu buah, maka nggak boleh dijual. Berarti masih hijau banget kan bisa. Illa bisartil qat'i, kecuali dengan syarat minta syarat potong. Pokoknya nanti tebang ya gitu. Ya umpamanya matang kagak matang ya tebang itu. Ya, nanti orang bisa manfaatin, artinya nggak keluar biaya tebang. Ya, artinya nanti dia bisa manfaatkan kayu ataupun ya. Atau ibqa, dengan syarat bahwa ini dijamin utuh. Dengan syarat dijamin. Jadi umpamanya hijau, ini mah sekebun saya ini udah jamin Pak, gitu. Kecuali ada jaminan bakalan utuh, ya. Makanya kemarin ada masalah juga tuh orang. Ini mah mohon maaf cerita di Empang ya. Makanya kan kagak boleh Pak. Kalau kita mancing di dalam kolam, ikan di dalam kolam.
kayak lagu ya Pak, lagu ikan dalam bola. Jadi kalau udah keangkat baru kebeli, namanya kilo lah. Itu kalau kiloan boleh, tapi kalau di dalam malah jadi masalah, diborongin 2 juta, dijamin ikan keangkat semua. Maksudnya ikan bisa naik semua dengan dipancingin. Seharian kagak ada yang, gimana itu jadinya? Makanya itu jadi perkara, jadi kericuhan di tengah hari, kericuhan di lain hari itu terjadi kericuhan ya begitu tuh, makanya nggak boleh. Baik usama filmah namanya. Itu Nabi bilang nggak boleh jual ikan di dalam, jualan di dalam kolam. Empang apa kolam sih Pak? Kayak lagu jadinya ya. Jual di dalam empang. Artinya yang kagak belum bisa diambil itu jadi perkara keributan. Sama begitu juga. Tapi kalau dengan syarat ibqa, dengan syarat dijamin bakalan utuh, berarti itu sah. Umpamanya nanti ternyata gagal, yang nanggung siapa? Yang nanggung yang jual, karena di awal mensyaratkan utuh. Nah, itu kalau itu boleh dari hijau. Tapi kalau dia bilang ya ini mau untung-untungan ya untung-untungan lu, untung gua beruntung kan ya, nggak boleh ya. Bikotit samro hamla walau kotoat sajaratun alaiha samrotun jaza bai'uha bila sarti qot'iha. Kemudian apabila menjual beli pohon di dalamnya ada buah, jadi kita tebang nih, gue beli pohon kecapi, nggak taunya di ujung ketutupan buah mulu, itu boleh Pak ya, itu boleh jual, beli pohon ada buahnya ya, beli pohon ada buahnya. Jadi kita belinya pohonnya doang, berapa nih pohon harganya sekian, nggak taunya ada buahnya, ya untuk kita. Nah itu sah Pak jual beli ya jual belinya sah ya. Belinya beli pohonnya ya Pak, beli pohon terus ada buah. Katakanlah kita beli pohon yang ada buahnya itu yang kayak di Ragunan tuh, apa terubus apa ya? Iya kan terubus ya, kan ada pohon cangkok tuh ya. Kita beli pohonnya apa beli buahnya Pak? Di pohonnya. Ada buahnya di dalamnya itu, lu udah gelantungan. Ya kita beli pohonnya. Itu buahnya riba dong? Enggak itu enggak, karena kita belinya pohon, dalamnya ada buah. Nah, itu sah tuh Pak. Wala yajuzu bai'u zar'i al-akhdari, dan tidak boleh menjual tanaman yang masih hijau fil ardi di tanah illa bisarti qot'ihi aw qal'ihi, kecuali dengan syarat nanti ditebang atau dicabut ya, ditebang atau dicabut. Walau bayya az-zar'a ma'al ardi aw munfaridan anha ba'da istidadil hubbi jaza. Maka apabila seseorang menjual tanaman yang masih di tanah, aw munfaridan anha, atau dia jual tanaman namun udah dicabut, ba'da istidadil hubbi, setelah gelantungannya atau setelah kuatnya biji. Jadi beli pohon kacang misalkan, beli pohon kacang kan di tanah, pohon kacang, pohon bawang ya, dia boleh jual tuh, tapi setelah ada buah apa kalau sayuran ya. Nah ini zara itu sayuran, jual sayuran yang ada bijinya gitu ya di dalam tuh. Yang kita susah begini, ini ada apa kagak ini gitu ya. Boleh nggak kira-kira kita jual itu itu sayuran
yang buah bijinya ada di tanah, di dalam tanah. Boleh ba'das tidak dihubih setelah dipastikan ada sayurannya, ada bawangnya. Ya itu pakai ukuran berarti Pak. Bapak main beli-beli aja, lagi tur ke Brebes kan, lewat Brebes main beli aja, Pak saya beli yang itu aja. Oke, cabut zong ya kan. Lah bayar katanya lu, bayar ya Pak. Ya, tukang jualnya aja yang kagak boleh yang jual begitu. Kalau yang kebeli mah kagak salah. Dia mau kagak tahu. Yang tukang jualnya kagak boleh jual apa tadi? Tumbuhan ya, tumbuhan yang mana belum ada bijinya atau ba'das tidak diubi setelah kuatnya biji. Jadi maksudnya tuh kacangnya udah ada. Itu lagi-lagi ahlul khubroh namanya Pak. Berdasarkan peneliti, ya kalau petani udah pandai lah, ya. Jangan begitu Pak, beli cabut zong, beli singkong, ya kan? Cabut zong, ya untung-untungan Pak. Kan saya jualnya begitu kan, nggak boleh, haram ya. Jual gitu haram. Ya waman ba'a samron aw zar'an lam yabdu salahu lazimahu suqihi qadrama inta tamannu bihi as-samratu wa tusallima anit talabi sawa'un 'alal ba'i bainal mushtari wal mabi' aw lam yakhlu. Maka siapa orang yang ngejual dalam keadaan belum nampak, belum jelas matangnya, baik itu buah maupun baik itu tanaman, ya, kebun gitu, perkebunan, pertanian, ya, pun bawang, pun kacang, itu belum jelas bahwa akan jadinya itu buah, akan jadinya itu kacang, ya, maka wajib baginya sukyuhu, wajib untuk nyiramin, ya. Jadi kalau dia jual dalam keadaan begitu, boleh, tapi ada kewajiban nyiramin, ya. Ada kewajiban nyiramin, ya. Sebatas mana nyiraminnya? Sampai pada tumbuh jadi buah. Ini belum kembang-kembang atau baru pentil-pentil, itu wajib dirawat tuh sampai muncul buah, baru sah penjualannya. Jadi beli di awal boleh, tapi syaratnya disiramin, ya, syaratnya disiramin sampai munculnya buah. Kalau nggak munculnya buah, ngeri kagak hasil. Sama juga mungkin orang jual beli tanaman tuh Pak, yang katanya pun mangga, belilah dia pun mangga, belilah dia pun duren. Burung duren itu konon kalau duren cangkokan atau duren bukan dari biji itu 5 tahun udah kelihatan durennya. Jalanlah 6 tahun agak kelihatan kata. Jalan 15 tahun kagak. Jalan 30 tahun sampai mati kagak keluar buah. Boleh nggak itu Pak? Nggak boleh. Sampai munculnya buah baru boleh layak dijual. Ini bisa dikiaskan orang beli telur, ya, beli apa? Telur yang mahal, telur apa kira-kira jenis burungnya? Wah murah udah pasti. Jualnya dari telur, boleh nggak? Nggak boleh. Sampai dia menetas. Menetas itu boleh bisa dibeli nggak boleh. Maka dia mesti lolohin dulu. Sampai budu solahi. Sampai pantas dijual. Kira-kira kalau pantas dijual sampai apa? Bang Ucup nih. Bang Ucup demen burung nggak? Sampai bulunya lumayan kelihatan. Ya sampai makan sendiri. Makan full kering. Sampai makan apa? Full kering. Makan full kering, sampai situ sebenarnya jual Pak. Ya tapi kadang-kadang yang beli rese juga sih. Ya kan? Sampai ke rumah kagak mau makan. Ya, orang dia udah disuapin mulu maunya mati, rugi nggak? Nah makanya dalam hal ini
Sama juga tuh Pak, nggak boleh jual telur. Maksudnya telur burung, telur apa lagi? Ya, jadi ya, ini burung jawara gitu. Ini ayam juara. Ini burung dara balap juara. Tuh beli telurnya nggak boleh Pak. Gimana bolehnya? Netes juga belum. Netes baru begini. Baru begini Pak. Ya, jadi sampai layak jual. Kapan layak jualnya? Ya umumnya layak jual sampai dia makan. Ya. Kalau dia memang kalau emang burung juara banget ya. Iya betul. Ya, baru telur itu dibayar. Wah, nggak boleh mestinya Ji. Boleh, kalau kita ngaji nggak boleh. Yang ngejual itu yang haram dia tuh. Kadang-kadang sampai berebut itu. Iya. Bayarannya besar. Karena buat orang-orang tuh mau beli telur itu berebut ya, menjual. Ya itu nekat. Kalau menurut saya nekat. Kalau kita nggak mau bilang tolol nekat. Ya kita kan nggak tahu ya hidupnya. Jadi solahnya pantasnya dijual ada ukuran. Contoh ternak benih ikan lah Pak. Benih ikan itu kalau lele, yang saya tahu pengalaman lele itu mesti 5 cm dulu baru bisa dijual. Dia udah punya ketahanan fisik. Tapi kalau masih 4 cm, 3 cm, ada yang baru larva, masih kayak cebong. Itu udah dijual-jualin. Jangan Pak, nggak boleh jual itu. Makanya ada standar 5 cm baru terjual. Dan ini konsep dari ekonomi syariat. Jadi yang merancang jual beli benih itu ada seorang ekonom syariat. Dia paham betul ba'da wudu'i sholah. Kalau jual sesuatu itu setelah kelihatannya pantas. Ya adapun nanti kalau dia gagal mah udah resiko kan. Tapi kan kalau saya jual mah udah pantas itu 5 cm Pak, di bawah 4 cm 3 cm nggak boleh ada yang jual. Tapi kadang-kadang orang nekat, baru kecebong aja dibeli. Kan lele sama kecebong nggak ada bedanya. Begitu dia beli ada kakinya, begitu gede ada apa? Kodok itu mah. Makanya nggak boleh. Sama kasus tadi itu. Jadi ini waqisa biha bai'ul baidoh. Sama disamakan dengan jual buah yang masih hijau, yaitu menjual telur. Sama kata Pak Haji tadi. Kalau terahnya terah juara, itu baru telurnya juga berebut. Kalau mau tadi sistemnya saya beli ini, hargain berapa, tapi syarat sukyun, berarti syarat loloin. Syaratnya netes, kemudian dari netes loloin sampai dia makan sendiri. Kalau itu disyaratkan begitu sah, ya syaratnya begitu. Jadi itu boleh. Saya buka harga telur, tapi dengan syarat dirawat sampai layak atau sampai udah makan sendiri, ya gitu. Ya Bapak. Demikian. Ya. Ini masalah pembelian buah masih hijau. Dulu kan saya masih ingat tuh tahun 80-an kan pada punya buah aja 5 paling tinggi. Diborongin ya. Nah itu kan diborongin sama Bang Pulang sini lah, si A. Iya. Sama bapak saya masih tepung deh, dibayarin sekian. Masih apa? Dibayarin 1 pohon deh, diborong.